Siapa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab namanya apa itu? Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib itu fi tafsir Al-Quran. Itu yang dikenal dengan nama At-Tafsirul Kabir. Beliau ahli berbagai bidang itu. Usul fikih. Jagonya bahkan punya kitab Al-Mahsul. Kemudian berbicara tafsir tadi beliau punya karya tafsir. Kemudian kalau akidah jangan ditanya berapa banyak karya beliau tentang ilmu tauhid. Apa yang terjadi bagi beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ternyata beliau dikirimi surat oleh Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan surat ini dibaca oleh musannif. Makanya beliau mengatakan wa qad ra'aitu risalatan arsalaha Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi li Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Saya telah melihat satu surat yang dikirimkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi sahibut tafsir, yubayyinu lahu naqsa darajatihi fil ilm. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'i wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Dan kita sampai pada adab yang masih adab yang ke-47, yaitu al-ijtihadu fi ta'ati rabbih fi awali bidayatih. Dan pada pertemuan kemarin sedikit kita bahas mengenai perdebatan ya, atau kesalahpahaman mengenai teks yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani di dalam kitab Lataiful Minan, yang kemudian dikutip oleh Syekh Al-Bakri di dalam Kifayatul Atqiya. Dan sudah kita jelaskan di sana bahwa itu bukanlah larangan untuk bertarekat, terutama bagi para muridin yang dhaifil hal, orang yang kondisinya itu lemah. Sudah kita jelaskan bahwa itu bukan dimaksud. Nah, sehingga murid yang lemah berarti seorang murid thariqah tetapi dia itu wawasan keilmuannya itu tidak mumpuni atau tidak luas, sehingga tugas dari si murid ini adalah mengambil ilmu-ilmu yang bisa untuk menjadi bekal dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang sunnah atau ibadah-ibadah yang fardu. Yang kemudian setelah dia ma'rifat, setelah dia usul, setelah hatinya itu jernih, barulah dia itu diperkenankan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mendalam, ya, ilmu-ilmu yang mendalam ya, seperti balaghah ataupun yang lain. Sehingga ketika dia itu membaca ilmu nahwu, hatinya bersama Allah, membaca ilmu sharaf, hatinya bersama Allah, membaca ilmu fikih, hatinya bersama Allah, membaca ilmu mantik bersama Allah. Pokok semuanya bersama Allah Ta'ala. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi kasyfan wa syuhudan, tetapi secara mukasyafah dan secara penyaksian pada hakikat itu ya. Nah, kemudian pada malam hari ini teks yang kita baca itu adalah masih mengenai kutipan dari Syekh Ibnu Ibrahim Ad-Dasuki, di mana beliau mengatakan min akadima yajibu alal muridi mutala'atuhu maka fihi manaqibus sholihin wa atharuhum minal ilmi wal amal. Dari hal yang sangat ditekankan untuk ditelaah bagi para murid itu adalah sesuatu atau segala sesuatu yang mencakup manaqib para sholihin. Apa itu manaqib? Manaqib jamak dari mangkobah, yang artinya adalah tempat yang tinggi. Nah, kemudian oleh para ulama itu digunakan untuk satu kitab atau satu karya yang membahas tentang kehidupan atau membahas tentang biografi ulama tertentu.
Ya seperti misalnya yang di tradisi yang berjalan di Indonesia itu adalah membaca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, hanya saja yang perlu diberi catatan, maksud dari manakib itu apa? Tidak hanya sekedar mengambil berkah, tetapi mengambil ilmu dan amal yang terkandung di dalam manakib itu. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab ini namanya Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar, yang dikenal dengan At-Tabaqatul Kubra fi Tabaqatil Auliya, beliau di muqaddimahnya itu menjelaskan wa ba'du fa hadza kitabun lakhastu fihi tabaqati jama'atin minal auliya alladhi yuqtada bihim fi tariqillahi azza wajal. Ini adalah kitab yang saya ringkas tentang generasi segolongan dari para wali yang menjadi panutan dalam thariq, dalam jalan menuju Allah Ta'ala, minas sahabati wat tabi'ina ila akhiril qarni tasi' wa ba'dil ashir, mulai dari generasi sahabat tabi'in sampai akhir kurun yang ke-9 dan sebagian kurun ke-10 Hijriah. Wa maksudi bi ta'lifihi, dan tujuan utama dalam menyusun kitab ini adalah fiqhu tariqil qaum fit tasawuf, yaitu memahami secara mendalam tentang thariqahnya kaum sufi fit tasawuf, dalam tasawuf, yaitu apa? Min adabil maqamat, dari adab-adab di beberapa makom. Misalnya seperti ketika seseorang berada dalam makom tobat, adabnya bagaimana, itu kan? Berada dalam makom fana, adabnya bagaimana? Dalam makom khauf, wara, ju, faqr, ridho, mahabbah, syauq, dan seterusnya, itu adabnya bagaimana? Itu tujuan utamanya. Wal ahwal, ya, la ghair, tidak ada tujuan yang lain, ya kan? Walam adzkur min kalamihim illa uyunahu wa jawahirahu, dan saya tidak menyebutkan ucapan dari para aulia itu kecuali yang intisari, uyun, suatu yang inti, wa jawahir, dan yang bersifat seperti mutiara, duna masyarakahum ghairuhum fihi mimma huwa masturun fi kutubi a'immatis syariah, selain apa yang disamai oleh selain mereka yang ada dalam kitab-kitabnya para imam-imam syariat. Wa kadzalika la azkuru min ahwalihim fi bidayatihim illa ma kana munasyyatan lil muridin ka syiddatil ju' was sahar wa mahabbatil khumul wa adami syuhrah wa nahwi dzalik. Dan dari kondisi-kondisi mereka itu juga tidak disebutkan kecuali dalam proses awal mereka, kecuali sesuatu yang dapat membuat motivasi atau dorongan bagi para muridin dalam melaksanakan sebuah amal. Misalnya seperti syiddatil ju', sangat lapar, wasahar, kemudian tidak banyak tidur, wa mahabbatil khumul, suka dengan kesepian, kemudian wa adami syuhrah, tidak terkenal, wa nahwi dzalik, ataupun yang lainnya. Kemudian au kana yadullu ala ta'dhimi syariah, atau yang disebutkan itu adalah sikap mereka yang menunjukkan kepada pengagungan kepada syariat, daf'an liman yatawahham fil qaum annahum rafadu syai'an minasyariah hina tasawwafu. Sikap mereka yang menunjukkan pengagungan kepada syariat sebagai bentuk pembelaan bagi atau penolakan atas orang-orang yang memiliki tuduhan yang tidak baik kepada kaum sufi, bahwasanya kaum sufi ini adalah orang yang menolak syariat. Padahal tidak seperti itu. Nah, makanya tujuan dari manakib-manakib yang satu kitab ini segede ini, kalau manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan seperti yang Jawahirul Ma'ani, ya, Jawahirul Ma'ani, ataupun Al-Lujainudani, ataupun Khulasatul Mafakhir, ataupun banyaklah yang dikarang oleh ulama-ulama khusus mengenai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tujuannya dari pembacaan manakib itu tidak hanya sekedar ngalap berkah, ya, tetapi mengambil ilmu dan amal yang bisa disarikan, diintikan dari manakib yang dibaca. Dan makanya kalau kita hanya sekedar ngambil berkah, ya itu doang yang kita dapat. Tetapi sebagai bentuk acuan atau dasar
dalam pengamalan, dalam amalan, dalam zikir dan seterusnya, itu justru lebih baik. Karena memang tujuan dari penyebutan manaqib itu ya seperti itu. Nah, makanya wajar di sini mengatakan min akadi ma yajibu 'alal muridi mutala'atuhu maka nafihi manaqibus sholihin wa atharihim minal ilmi wal amal. Ya kan? Jadi ilmu dan amal. Ya karena memang kalau kita itu tidak mengenal para ahli sufi, terutama manaqib-manaqib mereka, perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka, mujahadah mereka, zikiran mereka, sholat mereka dan seterusnya, kita mau mengacu kepada siapa? Gitu. Terutama orang-orang yang menganggap bahwasanya ahli sufi itu ngapain sih? Itu ibarat seakan-akan ahli sufi ini adalah orang yang sangat jauh dari syariat, sehingga apalagi yang memiliki sikap yang rada keras, terutama ngelarang murid-muridnya untuk bertarekat lantaran kemarin harus tabahur. Nah, padahal ya tidak seperti itu juga, ya kan? Makanya di sini dikasih dikasih satu kunci lah, katakan. Wa idahu dzalika annahum kulluhum udulun fi syar'i ikhtarahumullahu azza wa jalla lidini. Orang ahli atau ulama-ulama tasawuf itu adalah orang-orang yang adil dalam syariat. Allah Ta'ala memilih mereka untuk agamanya. Faman daqqaqa an-nadhara alima annahu la yakhruju syai'un min ulumi ahlillahi ta'ala anis syariah. Sehingga ketika dia itu memandang ilmu tasawuf itu dengan pandangan yang teliti, maka dia akan meyakini bahwa ilmunya para ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak akan keluar dari syariat. Bagaimana mereka itu bisa bertentangan dengan syariat sementara apa yang mereka dapatkan itu adalah buah dari pengamalan dari syariat itu sendiri. Itu kan? Sehingga lakin aslu istighrabi man la lahu ilhamun bi ahli tariq anna ilmat tasawuf min aini syariati kaunuhu lam yatabahhar fi ilmi syariah. Adapun orang yang menganggap aneh, kok bisa sih? Misalkan seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu seseorang yang memiliki banyak karomah, kemudian bisa mendapatkan ilham, mukasyafah, karomat dan segala macam khawarik. Itu tuh seakan-akan mustahil, ya kan? Seakan-akan mustahil. Kenapa? Karena kalau berbicara kepada dalil-dalil ayat Al-Quran tidak ada yang sharih, tidak ada yang jelas nyata mengenai karomat yang bisa didapatkan oleh seorang manusia atau seorang muslim. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran nggak ada yang sharih. Ya berarti sebenarnya orang yang mengingkari khawarik atau kondisi spiritual yang bisa dicapai oleh ahli ma'rifat itu berarti dia itu ketabahurannya, keluasan ilmu syariatnya itu dipertanyakan. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas, karena banyak dari ulama-ulama syariat yang katakanlah tidak masuk dalam kategori ilmu tasawuf, ya, tidak mendalami ilmu tasawuf, tidak mendalami ilmu thariqah. Ambil contoh lah, misalkan yang kemarin Imam Ghazali, kemudian ada Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, ditambah lagi dengan siapa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab namanya Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib itu fi tafsir Al-Quran. Itu yang dikenal dengan nama At-Tafsirul Kabir. Beliau ahli berbagai bidang itu, usul fikih, jagonya, bahkan punya kitab Al-Mahsul. Kemudian berbicara tafsir, tadi beliau punya karya tafsir. Kemudian kalau akidah, jangan ditanya berapa banyak karya beliau tentang ilmu tauhid, ilmu mantek, komo gitu kan. Tetapi apa yang terjadi bagi beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ternyata beliau dikirimi surat oleh Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan surat ini dibaca oleh musannif. Makanya beliau mengatakan wa qad ra'aitu risalatan arsalaha Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi li Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Saya telah melihat satu surat yang dikirimkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi
kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi sahibut tafsir, yubayyinu lahu naqsa darajatihi fil ilm, di mana Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu menjelaskan kepada Fakhruddin Ar-Razi, ilmu kamu masih sedikit, kurang, naqsa darajati, derajat kamu dalam ilmu itu kurang keren, kurang top gitu. Padahal hadza wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi mazkurun fil ulama alladzina intahat ilaihim ri'asah fil ittila' 'alal ulum min jumlatiha. Padahal Fakhruddin Ar-Razi ini termasuk dari ulama yang katakanlah dalam pengetahuan mereka, keluasan wawasan mereka itu berada di puncak. Tapi tetap oleh siapa? Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan ilmu kamu kurang. Nah, berarti ada apa ini? Ada apa dalam diri seorang Fakhruddin Ar-Razi? Nah, makanya beliau mengatakan, "I'lam ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka annar rajula", bahwasanya seorang laki-laki la yakmulu indana fi maqamil ilmi, dia itu tidak sempurna dalam maqam ilmu, ya, tidak sempurna dalam maqam ilmu hatta yakuna ilmuhu anillahi azza wa jalla bila wasithah, sampai ilmunya dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada wasithah, tanpa ada perantara. Ya. Yaitu perantaranya apa? Min naklin, pengutipan, ya, au syaikhin, atau guru. Fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naklin, ketika ilmu seseorang itu diambil dari penukilan seperti ini sekarang ini, penukilan, pengutipan, ya kan? Min naklin au syaikhin, atau kita dapatkan pengetahuan itu dari guru, fama bariha anil akhdi anil muhdatsat, ya maka tetap dia itu mengambil ilmu dari sesuatu yang hadis. Ya artinya nggak keren gitu, nggak sempurna. Kenapa? Karena ilmu yang dia pakai, ilmu yang dia dapatkan itu tetap dari manusia, bukan ilmu kita sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wadzalika ma'lulun inda ahlillah, dan ketika seseorang itu masih berpatokan kepada ini dalam apa pencapaian ilmunya, ya, dalam mendapatkan ilmunya, maka mana tadi? Wadzalika ma'lulun inda ahlillah, dan itu ilmunya bermasalah menurut orang-orang yang ahli marifat. Ya kan? Terus waman qata'a umrohu fi ma'rifatil muhdatsati wa tafasiliha fatahu hadzuhu min rabbih jalla wa ala. Barang siapa yang menghabiskan umurnya untuk mengetahui atau menguasai ilmu-ilmu yang muhdats, ilmu-ilmu yang baru dari makhluk, maka fatahu hadzuhu min rabbih, bagian dirinya dari Tuhannya itu lenyap, hilang, tinggalan, ya kan? Li'anna al-ulum al-muta'alliqata bil muhdatsat yafna ar-rajulu umruhu fiha wa la yablughu ila haqiqatiha. Ya, karena meskipun umur kita habis untuk mengejar ilmu, kita mempelajari ilmu fikih misalkan dari A sampai Z, semua kitab fikih dari semua madhab, dari zaman dulu sampai saiki fikih kita telaah semuanya dari awal sampai akhir, ya kan? Tetap kita ini tidak mencapai kepada hakikatnya, tidak mencapai hakikat dari ilmu fikih, ya kan? Yafnar rajulu umrohu fiha wa la yablughu ila haqiqatiha, belum nyampe kepada hakikat dari ilmu-ilmu itu. Nah, dibandingkan dengan seseorang yang bersuluk, ya, seseorang yang melewati perjalanan melalui bimbingan seorang guru min ahlillah, la ausalaka ila hadrati syuhudin, la ausalaka ila hadrati syuhudil haqqi ta'ala fata'khudhu anhul ilma bil umur min tariqil ilhamis sahih min ghairi ta'abin wala nasabin wala saharin. Ketika kita ini bersuluk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan seorang guru, yang guru ini adalah ahlillah, ahli ma'rifatillah, sungguh guru itu dapat menyampaikan diri kita kepada penyaksian atau dimensi penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini bisa mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
dari jalur ilham yang sahih tanpa capek, ya kan? Wala nasab, sama tanpa ada modal, wala sahar, tidak harus melek itu, kama akhadahul Khadiru alaihi salam, seperti yang dialami oleh Nabi Khidir alaihi salam, di mana beliau itu mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ilma, maka tidak ada ilmu, tidak ada hakikat ilmu, illa makana an kasfin wala syuhud wa syuhudin. Tidak ada hakikat ilmu itu kecuali ilmu yang berasal dari mukasyafah dan musyahadah. La an nadharin wa fikrin wa dhannin wa takhminin, bukan dari pandangan, bukan dari pemikiran, bukan dari sangkaan, atau bukan dari prediksi. Ya karena kalau kayak kemarin misalnya ya, waqad ajma'al qaumu ala annahu la yajuzu lil muridi an yatasaddara li maqamil masyikhati illa intabahhara fi ulumi syariati. Kemudian fa inna, siapa kemarin, Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Yaqut Al-Arsy wa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi wa Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa innahum la ya'khuduna ahadan la yudkhiluna ahadan fit tariqi illa idza kana mutabahhiran fi ulumi syariati wa illam yakun kadzalik fala ya'khuduna alaihi al-ahda. Redaksi itu aja itu mikir sekarang mah ya. Redaksi seperti kemarin aja mikir sampai kemudian memahami redaksi dengan pemahaman yang salah kemudian difatwakan. Yaitu ilmu manusia. Ilmu pengutipan ya kayak gitu. Karena bukan ilmu sendiri, bukan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga gitu. Bawaannya apa? Bawaannya ya pro kontra terus. Ya kan? Karena dasarnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar keilmuannya itu berpikir, nazar, ya kan? Satu. Kemudian yang kedua adalah tadi fikir, ya, berpikir. Kemudian dzon, sangkaan, kemudian takhmin, prediksi. Yaitu ilmu yang dimiliki oleh manusia ya seperti itu. Sehingga mau dibanggakan dari mana? Segala sesuatu yang pada hakikatnya itu belum jelas kebenaran apa yang dia yakini, kebenaran apa yang dihasilkan oleh pemikirannya. Sehingga mau menguasai ilmu apapun itu, mulai dari fikih dari A sampai Z, tafsir dari A sampai Z, mantek A sampai Z. Ketika dia belum mendapatkan ilmu yang murni dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ilham yang sahih, tetap nonton. Capek ongko, umur habis, ya kan? Sementara dia tidak mendapatkan sesuatu yang sifatnya hakiki. Berarti buang-buang waktu. Makanya tadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan bahwa kamu wahai Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ilmu kamu tuh masih ecek gitu. Bahasa orang itu ya. Meskipun kamu oleh orang lain dikatakan sebagai Fakhruddin, seseorang yang menjadi kebanggaan agama, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu adalah seseorang yang masih berada dalam makom keilmuan yang kurang. Nggak keren, nggak hebat, nggak sempurna. Kenapa? Ya tadi, karena beliau tidak masuk dalam ranah tasawuf, tidak masuk dalam ilmu hakikat, tidak menguasai kepada ilmu hakikat, ya kan? Itu penyakitnya. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk mengejar ke sana, atau katakanlah untuk menjadi motivasi atau dorongan kita untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang seperti itu, caranya di samping memperbanyak zikir, tetap tadi min akadima yajibu alal muridi mutala'atuhu ma fihi manaqibus sholihin wa atharihim minal ilmi wal amal, dari ilmu dan amal. Nah, jadi kita membaca ini bukan untuk menjelek-jelekan Fakhruddin Ar-Razi, bukan untuk mengunggulkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, enggak. Tapi untuk menjadi motivasi bagi kita. Itu loh makomnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang begitu hebat, luar biasa di sisi manusia. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala masih kurang. Ya kan? Masih kurang. Nah, sementara kita ini yang ilmunya ya sedikit bisa kaukur lah. Boro-boro tabahur gitunya. Boro-boro tabahur. Kitab yang segini aja nih, yang kitab panduan
tarekat kitab Anwarul Qusiyah. Ini ngajinya udah berapa bulan Ustaz? Jangan hatam-hatam. Itu kayak belum hafal gitu. Ya kan? Apalagi Fahrudin Ar-Razi yang begitu hebat, itu pun dianggap sebagai seorang ulama yang makom keilmuannya masih kurang hebat. Ya, nggak sempurna. Apalagi yang model kita. Dikomentari sama Syekh Muhyiddin Ibn Arabi kayak gimana? Ya, tapi bukan berarti hal ini menjadi apa? Hal ini menjadi satu hal yang membuat kita itu ogah untuk ngaji ulah. Ya karena apa? Ketika kita ini mengejar hakikat, sementara kita juga belum dapat. Ya sementara waktu ya berarti pakai ini dulu lah, pakai nukilan gitu kan, pakai penukilan, pakai ilmu transformasi ilmu yang kita dapatkan dari ulama-ulama kita. Ya kan? Atau kalau tidak ya dari guru kita, belum ke Allah Ta'ala mah ulawaka. Ya karena mungkin kita masih banyak penyakit sehingga belum dapat ke arah sana gitu. Ya, sehingga untuk mengisi kekosongan ya udah kenapa enggak? Gitu kan. Jadi intinya para ahli fikih yang di dalam keilmuannya itu tidak ada asupan ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu hakikat, ya, ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia diibaratkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani sebagai seseorang yang faqihun jafun, seseorang ahli fikih yang keras. Yang namanya keras itu nggak enak. Ya, roti keras tein. Roti keras, terlalu keras sampai kayak batu. Kumaha ngegel nah. Gitu. Teu enak. Ya kan? Begitu juga dengan hati manusia. Ketika hati manusia itu hanya dengan fikih saja, fikih terus fikih, sementara asupan-asupan tarekat, asupan-asupan ilmu hakikat gak ada, ya maka dia seperti seseorang yang kering kerontang, tidak ada cairan sedikit pun yang ada di dalam dirinya. Ya, otomatis jelas mau ngapa-ngapain itu bawaannya nggak enak. Keras, namanya keras. Sementara agama tidak seperti itu, ya kan? Dimana kehidupan Rasulullah itu tidak setiap hari zikiran gitu atau sholat terus gitu, enggak. Ya kadang-kadang ngobrol sama sahabatnya gitu ya, sambil menyebarkan ilmu, sambil ngajari sahabat bagaimana caranya untuk memiliki keimanan yang kuat, hati yang bersih dan seterusnya. Ya kadang lalagaan itu kan, kadang bercanda baik sama anak kecil, sama orang tua, sama keluarganya gitu kan. Ya kadang kerja kalau ada kerjaan. Ya gitu umumnya manusia. Terus jangan digambarkan bahwasanya Rasulullah itu selalu sholat terus, enggak. Atau selalu dzikiran terus, enggak. Tapi gitu kadang-kadang. Memang ada jadwal khusus, misalnya setiap malam gitu, itu jadwal khusus, udah nggak bisa diganggu gugat. Atau jadwal ketika sholat, ya kan? Atau jadwal ketika makan dan seterusnya. Atau sama kayak manusia biasa. Gimana sih manusia biasa? Nah sehingga disinilah orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang kafir Quraisy menganggap, bagaimana kami bisa percaya dia ini adalah seorang nabi sementara Muhammad itu masuk ke pasar seperti orang biasa. Masuk ke pasar seperti orang biasa. Untuk hiber. Atau seenggaknya duduk aja gitu di tempat ibadahnya gitu aja, enggak. Ya artinya itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisiknya mah bersama makhluk, ya kan, tapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah fungsi atau tujuan daripada ilmu ilmu yang harus kita baca, di mana manakib dari para ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya mengambil keberkahan dari mereka, tapi untuk ilmu, amal. Kemudian yang ketiga adalah kasratu dzikri lailan wa naharan, memperbanyak zikir di malam dan siang. Nah, jadi tinggal makom kita ini ada di mana? Kan zikir itu kan ada dua, ada zikir lisan yang sifatnya formal, kemudian yang kedua adalah zikir hati yang sifatnya lebih bebas. Formal artinya adab-adab yang 20 adab itu harus dilaksanakan ketika zikir lisan.
Nah, kemudian ketika zikir yang tidak formal, zikir hati, ya otomatis tidak perlu menggunakan adab-adab tersebut. Ya, makom kita di mana dulu? Ketika kita sudah sampai pada makom syahadat, cuma enggak zikir zikir sir atau zikir hati, zikir kolbi. Tapi kalau belum, itulah waka. Tapi untuk melatih juga nggak masalah, gitu kan? Karena dengan menelaah manakib-manakib para solihin ini, itu dapat menarik diri kita untuk bisa menyusul para arifin, para ahli ma'rifat, para sufiyah. Itu ya, itu untuk poin yang pertama dari pengajian ini. Oh, seberapa menit, bro? Oke, lanjut. Yang kedua, al-bu'du anil jidali wa kulli ma fihi haddun lin nafsi. Kemudian pada adab yang ke-48 ini menjauhkan diri dari perdebatan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang di situ terdapat kepentingan diri, kepentingan pribadi. Nah, satu, wa min sya'nihi alla yakuna indahu munafasah li ahad. Dalam diri seorang murid itu tidak boleh ada saya pengen berlomba-lomba. Misalkan gini, Tijan ya sama Eni, Tijan sama Eni, Jan, yo, urang lomba. Siapa yang lebih kaya dari kita berdua, gitu kan? Siapa yang lebih kuat zikirnya dari kita berdua? Maka ketika saya ini atau ketika yang menjadi pemenangnya, maka dia akan mendapatkan roti, rokok atau naon gitulah. Jadi kalau berbicara kekayaan berarti merek mobil gitu misalkan. Nah itu nggak boleh. Alla yakuna indahu munafasatun li ahad, kepada siapapun tidak boleh ada berlomba-lomba. Nggak boleh ada dalam dirinya seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, wala jidalun fi syari'atin wala haqiqah. Atau berdebat dalam ilmu syariat atau ilmu hakikat. Misalkan siapa Ajemi ini adalah seorang yang memiliki wawasan keilmuan yang luar biasa gitu. Mesantren di mana-mana, kitabnya ngebadak, bahkan dikuasai sampai hafal. Nah, hebat deh. Nah, kemudian ngeliat Tijan. Tijan ini biasa mondoknya di sini, itu pun dalam jangka waktu yang gak lama gitu kan. Nah, sehingga mau ngetes nih. Jan, ini saya mau debat ini. Memperdebatkan apa? Memperdebatkan mengenai seorang murid itu apakah disyaratkan harus memiliki keilmuan yang luas sebelum dia masuk tarekat dan kamaritianya. Nah itu berdebat, wayu dar itu. Nah syariat, nah itu nggak boleh, nggak boleh. Atau tentang ilmu hakikat, misalkan ketika melihat salah seorang ulama atau ulama terdahulu lah, misalnya seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengatakan ma fi jubbati illallah, ya kan, tidak ada di jubahku selain Allah. Ma fi jubbati illallah, tidak ada di jubahku selain Allah atau kecuali Allah. Nah, ini kan dalam ilmu hakikat. Nah, kemudian ilmu hakikat ini bagaimana? Apakah layak pantas diperdebatkan? Boro-boro ilmu hakikat, ilmu syariat juga nggak boleh, gitu kan? Sehingga dan terus wala munafasata fi tashihi a'mali ghairi. Atau juga sama gontok-gontokan. Dalam apa? Dalam menilai amal seseorang. Jadi misalkan antara Tijan ini gontok-gontokan ini. Berdebat. Parah deh berdebatnya itu. Pengen menilai bagaimana sih zikiran yang diamalkan oleh Ajemi. Apakah zikirannya itu benar sesuai dengan akhlak, sesuai dengan adab atau enggak? Kemudian zikirnya apa yang kurang di dalam zikir itu? Atau tetap sama, enggak boleh. Kenapa? Lianna dzalika min wadzifatil asyah. Karena menilai amal seseorang itu bukan tugas kita sebagai murid. Tapi menilai amal seseorang itu adalah tugas dari para masyayikh, para guru. Sehingga gurulah yang menilai, oh, pengamalan kamu dalam zikir, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam ini dan itu hanya guru yang menilai. Itu kan? Wa ammal muridu, adapun murid, fa in ishtaghala bidzalik, ketika dia menyibukkan diri untuk menilai amal ibadah seseorang, qata'ahu anis sair, itu dapat memutuskan perjalanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan
wa auratha indahu ar-ri'asata wal ujub. Dan juga menyebabkan dirinya itu pengen yang nomor satu, pengen menjadi yang paling tinggi jabatan bela. Ada jiwa jabatan dalam dirinya. Wal ujub, pamer. Oh, ibadah saya malah lebih bagus daripada amalnya Tijan. Tijan mendzikir ini cuma 50. Saya sudah 50.000. Bukan cuma 50 doang nih, 50.000 udah berapa kali lipat dari amalnya Tijan. Hebat nggak saya? Ujungnya kan gitu. Kalau ujub pamer ya. Nah, sehingga murid yang seperti ini fahalaka min haitsu la yash'ur, maka dia rusak, hancur sekiranya dia nggak ngerasa. Nah, sehingga apa? Sehingga yang menjadi tugas utama dari seorang murid itu adalah balil wajibu alaihi an yakuna ummalan fi tariqit taraqqi. Dia harus memperbanyak amal, serius dalam beramal. Dalam apa? Dalam menaikkan tingkatan dirinya. Supaya yang awalnya itu dalam ibadah nggak ikhlas, nah sekarang bisa ikhlas. Yang taubatnya itu di awal hanya 5%, kemudian naik menjadi 50%. Dari yang 50% menjadi 80%. Pokoknya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri, kerohanian yang ada dalam dirinya. Mau orang lain masa bodoh gitu, mau dia jadi wali, mau jadi miliarder tah, mau jadi apa abuya sebanten se-Indonesia tah, bodoh amat. Kenapa? Karena yang menyibukkan diri saya itu bukan orang lain, tapi saya harus sibuk dengan diri sendiri. Bagaimana saya ini bisa derajat saya diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan jangan sampai wala yamallu minha kasalan, jangan sampai bosan lantaran malas. Lailan wala naharon, baik di siang atau malam. Walil jidali aqwamunya, karena orang-orang yang ahli debat itu ada golongan-golongan khusus. Walil taslimi, sementara yang pasrah, yang tidak mau perdebatan, itu juga ada orang-orang khususnya. Sehingga jangan sekali-kali kita ini memposisikan diri kepada golongan yang khusus. Kita mah kelasnya kelas ekonomi, udah jangan sok-sokan jadi kelas VIP atau biasa baik. mau naik pesawat ya, uangnya itu hanya cukup untuk beli kelas ekonomi. Nah ini memaksain pengen VVIP, bahkan bukan hanya VIP tapi VVIP. Kan belegu kita gitu. Maka Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah yaqul wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan ini. Apa enggak? Karti ya. Pendak kita. Kemarin tahu orang kaya. Nah, saya janda kok. Zandakoh itu kan diambil dari perkataan dari Imam Malik ya. Man tafaqaha wa lam yatasawwaf tafassak. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandak. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kan? Seseorang yang mendalami ilmu fikih dan tidak mengambil nilai-nilai ketasawufan dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Kenapa fasik? Ya karena dia ini tidak ada filter, mentang-mentang mengetahui fikih ya. Boleh misalkan saya ini ingin melakukan satu transaksi yang haram, misalnya apa, jual arak, jual miras. Miras itu kan menurut mazhab Syafi'i perkara yang najis atau benda yang najis, dan benda yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Nah kemudian karena dia ini punya banyak pengetahuan, sehingga dia tidak hanya mengetahui satu pendapat saja, tapi banyak pendapat. Ada 5 bahkan 10 pendapat dalam perkara atau dalam permasalahan jual beli miras, yang kemudian dia menggunakan salah satu pendapat itu yang kemudian dijual, apalagi harganya tinggi gitu kan. Nah itu dalam satu permasalahan, terus banyak permasalahan yang model-model seperti itu, sehingga pada akhirnya dia itu tidak menggampangkan urusan agama yang aslinya haram, dia jadikan boleh, bahkan tidak hanya boleh, mubah, tidak hanya mubah, bahkan bisa menjadikan wajib. Itu otomatis orang yang seperti ini
bisa masuk dalam kategori apa? Orang yang fasik, seseorang yang mengetahui agama tetapi dia tidak punya filter dalam menjalankannya. Tuh. Satu. Yang kedua, waman tafaqqaha waman tasawwafa walam yatafaqqah. Seseorang yang mendalami ilmu tasawuf tetapi tidak mendalami ilmu fikih. Ya tasawuf, dia mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bertajalli kepada seluruh alam semesta. Kemudian Allah taala itu terkadang mentajalikan isim-isimnya kepada makhluk-makhluknya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mentajalikan misalkan isim Al-Qahhar, isim Al-Mumit, sehingga dia mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, ya. Dan seterusnya mengenai tajalli yang tasawuf mendalam gitu ya, yang tidak semua orang itu memahami dan mengetahuinya. Tapi dasar dalam beribadah, bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara zakat, tata cara tayamum, mensucikan najis segala macam nggak tahu, ya, nggak sama sekali nggak tahu, kosong Nah sehingga orang yang seperti ini ibadahnya mau seperti apa? Dia menyembah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang seperti apa? Sehingga dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hakikatnya tidak seperti itu. Otomatis agamanya dia apa? Artinya yang menjadi tuntunan agama, nggak ada. Sehingga orang yang zindik itu adalah seseorang yang seakan-akan tidak memiliki agama lantaran ajaran-ajaran agama yang sifatnya syariat itu dia tidak mengetahuinya. Gitu. Kalau secara iman ya bisa jadi dalam dirinya ada keimanan, tetapi ibadahnya tidak sesuai tuntunan aturan, tidak sesuai aturan agama, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sehingga meskipun dia menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti apa, ya kan? Nggak ada. Sehingga statusnya adalah orang yang zindik. Apa itu orang yang zindik? Seseorang yang seakan-akan tidak memiliki agama, ngakunya Islam, tapi tata cara beribadahnya dia nggak tahu, ya kan? Dan yang dipertuhankan itu adalah nafsunya, merasa dirinya paling benar. Aing kieu ge wali Allah. Cuman wudud tebecus, ya kan? Salatnya nggak tahu gimana. Cara berjamaah bagaimana? Cara membaca ayat Al-Qur'an bagaimana? Nggak tahu. Ya kan? Tapi dia mengaku saya ini wali Allah. Saya ini wali Allah, kekasih Allah Ta'ala. Atau kekasih dari mana? Sholat nage cukup niat baik, bisa jadi. Harus dekat dengan Allah. Ngakunya dekat sama Allah Ta'ala. Ya artinya secara zahir ibadahnya itu, status ibadahnya itu tidak sesuai dengan syariat. Bisa jadi dia itu menuhankan Allah Ta'ala, ya kan? Dalam KTP mah itu. Tetapi dia lebih mempertuhankan nafsunya lantaran dia menganggap dirinya itu adalah paling benar di antara yang lain. Sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang zindik. Gitu, orang yang zindik, orang yang seakan-akan tidak memiliki agama karena yang menjadi agama menurut dirinya adalah nafsunya. Gitu. Orang yang bertasawuf. Orang yang segala sesuatu itu membawanya dengan atau mengatasnamakan tasawuf. Sementara tasawuf itu lepas dari dirinya. Kenapa? Karena tasawuf tetap akan berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ulama-ulama as-salafus sholihun, ya kan? Memperbaiki niat, memperbaiki ibadah, ya, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah yang dia laksanakan. Konon. Nah, barulah ketika seseorang itu mengumpulkan antara keduanya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, barang siapa yang mengumpulkan antara hakikat dengan syariat, dengan antara fikih dengan tasawuf, maka dia adalah orang yang tahaqqaq, bisa berpotensi untuk mendapatkan ilmu hakikat, atau dia itu benar-benar bisa dikatakan sebagai orang yang muslim mukmin, gitu.
itu harus mengumpulkan antara keduanya. Makanya kenapa seseorang itu harus, atau ketika seseorang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis dia menjadi orang yang tabahur dalam ilmu syariat. Sumbernya mah beda. Sumbernya mah Allah taala. Kalau kita yang belum ma'rifat kan sumbernya ini. Ya kan? Lagi pengen dicari mana eueuh leungit. Konon ilmu batur iya, lain ilmu orang. Coba ilmu orang itulah. Mal pelepap-pelepap. Konon, ade tak. Kalau orang yang bersyariah mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji yang baca, jika dibaca maka dia dibaca. Tapi nggak masuk toriko, tidak ikut serta. Bagaimana gitu hukumnya? Jadi tasawuf mah bukan hanya sekedar pengetahuan. Tasawuf itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi rasa. Jadi mau baca kitab tasawuf mulai dari kitabnya siapa? Kitab-kitab hadis kek yang mengenai tasawuf, atau ulama-ulama terdahulu kitabnya Syekh Junaid Al-Baghdadi kek, Haris Al-Muhasibi, Muhammad bin Ali Al-Hakimut Tirmidzi, sampai zaman saiki misalnya kitab-kitabnya Senawi Al-Bantani, Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Yakut Al-Arsy, Syahbul Hasan Asyadili, dan seterusnya bela. Sampai botak sariawan ge. Kalau hanya sekedar pengetahuan, moal karena hati moal. Tasawuf tetap jadi mafia dalil. Tetap jadi mafia dalil. Nah, nanti ada itu di mana, di sini. Itu mah 2 halaman lagi kayaknya mah. Oke. Ada itu. Jadi dorongan bagi seorang murid supaya dia itu tidak, yang menjadi kesibukannya itu tidak hanya sekedar membaca, tapi pengaplikasian dari apa yang dia baca. Gitu. Siap. Ada nanti dibahas itu. Oke, ayo waktu ya. Konon. Jadi intisarinya, seseorang yang membaca kitab, mau hebat sekalipun ya, sehebat apapun itu, ngalotok be, sampai hafal luar kepala be, guys. Tapi tidak masuk dalam hati, nggak ada, nggak ngefek. Kenapa? Yang jadi karena ilmu ini bukan laisa ilmu nahada bil qil wal qal, cek Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ilmu kita ini tidak hanya dengan banyak bacot, bukan dengan banyak bacot. Saya ikhlas, saya wali, saya ini, saya itu, enggak. Tapi apa di sini? Di hati. Nah, makanya disitulah kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melebihi sahabat-sahabat yang lain. Bukan karena banyak sedekah, banyak zikir, banyak wirid, bukan. Banyak sedekah, banyak sholat, banyak puasa, ente. Tapi apa? Nih, li syai'in wukira fi qalbi. Karena ada sesuatu yang tercetak dalam hatinya. Konon. Syadul Qadir Al-Jilani, bukan karena ilmunya yang banyak, bukan. Banyak ibadahnya, bukan. Banyak sedekahnya, bukan. Tapi apa? Kejujuran. Kejujuran hati. Yang naon deui? Yang beliau memiliki sifat kedermawanan. Al-jud wal karam. Eta. Sehingga apa? Ini, ya kan? Ini zikir yang banyak itu juga belum jaminan kalau dalam hatinya tidak ada kejujuran. Konon. Jadi yang jadi barometer itu hati. Nah, meskipun ininya hebat, luar biasa, pembacaan kitabnya, penguasaannya, dalil segala macam hafal, iya mah tetap. Dan ini ketika ini ada, iya encer, iya bagus, gitu. Kalau mulutnya jelek, sikapnya jelek, itu sudah menunjukkan hatinya jelek, jelas, real, nggak bisa dipungkiri. Orangnya jelek, sikapnya jelek, omongannya jelek, jelas hatinya jelek, gitu. Karena orang yang hatinya baik, sikap baik, ucapan baik, ya kan, tidak akan
suka menyakiti perasaan orang lain. Wah, itu kalau hatinya bagus. Atau lihat aja sih Abuya kayak gimana tuh Abuya. Ini orang nyerikan batur jamual. Gitu. Dari sikap, dari perbuatan, dari ucapan, hatinya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaina at-ta'allum ta'limun fal intifad dzakra wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna shalihun wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ila an qala wa kana yaqul wa kana lan ana sapa Syekh Ibnu Ibrahim Ad-Dasuki iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ibnu Ibrahim Ad-Dasuki min akadi ma yajibu 'alal muridi mutala'atuhu ma kana fihi manaqibus sholihin. Min akadi ma utawi iku paling tetepe barang atau paling kukuh ngukuh kokoh-kokoh barang gitunya. Yajibu kang wajib apa ma alal muridi yang atas murid apa mutolaatuhu mutolaahe ma iku ma barang kana kang ono fihi iku tetep ing dalem ma apa manaqibus sholihin, apa pira-pira manakibe pira-pira kang saleh, wa asa ruhum lan pira-pira labete sholihin minal ilmi nyatani saking ilmu wal amali lan amal. Wa katsratu dzikri lan akeh zikir lailan ing dalam wengi wa naharon lan dina. Liana dzalika krana temestune mengkono-mengkono maka nafihi manaqibus sholihin wa atharuhum iku yajdzibuhu iku narik apa dzalika ing murid ilal luhuqi maring nyusul bihim kelawan sholihin. Wallahu a'lam. Al-bu'du anil jidali utai iku adoh anil jidali saking perdebatan wa kulli malan sekabe barang fihi kang iku tetep ing dalem ma hadzun utawi kepentingan li nafsi maring nafsu. Wa min sya'nihi lan iku tetep saking tingkai murid alla yakuna utawi yen ta ora ana. Mana tadi pulpentanya? Ini Pak. Oh iya ya. Allah yakuna utawi yen ora ana indahu iku tetep ing dalam sandunge murid apa munafasatun apa perlombaan li ahadin maring wong suwiji wala jidalun lan ora perdebatan fi syariatin ing dalam syariat wala hakikatin lan ing dalam hakikat lan ora ing dalam hakikat wala munafasata lan ora ana perlombaan iku maujud fi tashihi a'mali ghairihi ing dalam ngebeneraken pira-pira amal sakalaine murid. Dan adzalika krana temstuhune mengkono tashihu al-amal iku min wadhifatil asyah iku tetep saking tugase para guru. Wa amal muridu lan anapun utai murid fa inistaghala mangko lamun dadi ketungkul sapa murid bidzalika kan mengkono tashihu a'mali ghairi iku qata'ahu iku gawe megot apa dzalika ing murid anis sairi saking perjalanan. Wa urasalan ngwarisaken apa dzalika indahu ing dalam sandingi murid ar-riasata ing jabatan wal ujuba lan ujub pamer
Fahalaka mongko rusak mongko hancur sapa murid min haitsu saking sekirane la yashuru ora krasa sapa murid. Bali al wajibu ta kang wajib alaihi ing atase murid an yakuna uta iku yen to ana sapa murid iku umalan iku wong kang banget amale fitori kitaraqi ing dalem jalan dadi munggah atau naik wala yamalu atau walayamallalan ora bosen sapa murid minha saking non ya tariqut taraqi kasalan krono males lailan ing dalem wengi wala naharan ora ing dalem rino. Wal jidalil niku tetep kedua perdebatan aqwamun utai pira-pira kaum. Wali taslimilan niku tetep kedua kepasrahan aqwamun utai pira-pira kaum. Wa kana sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah yaqulu min syartil muridis shadiq wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.